Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apalah, berjumpa lagi dengan saya Apalah di channel Ida Apalah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurir. Nah, kali ini saya akan membahas kurir yang banyak di pot. Sebelumnya saya sudah pot 1 tahun lalu tentang apa kurir yang paling banyak kalian atau Sobat Apalah gunakan. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kurir JNT. Nah, buat Sobat Apalah yang sedang mencari supplier, dropship, reseller, ataupun grosir, di sini Apalah menyediakan untuk supply barang celana chino, celana jeans, celana jogger, dan celana kargo. Jadi, buat Sobat Apalah yang ingin dropship, silahkan bisa lewat akses ke toko online saya di Tokopedia, yaitu Toko Apalah. Untuk linknya ada di sini ya, atau di bawah deskripsi video ini. Sobat Apalah bisa berjualan di Shopee atau sosial media lainnya. Sobat Apalah bisa order menggunakan resi otomatis atau kode booking lewat WhatsApp 087886504221. Oke, selamat berjualan, semoga sukses. Salam dari Ida Apalah. Oke, inilah pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari kurir JNT. Di sini saya sudah mencatat ada 7 kelemahan atau 7 kelebihan dan kekurangan dari kurir JNT. Di sini kenapa saya bikin 7? Karena mungkin ini yang paling atau yang sering saya alami. Jadi selama hampir 5 tahun lebih saya berkecimpung di dunia online. Hampir setiap kurir sudah pernah saya alami ya, sudah saya pernah gunakan bagaimana performa atau kualitas dari kurir tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan resi otomatis. Ya, Sobat Apalah ketahui mungkin yang sudah berjualan online lama dan sudah menggunakan kurir JNT. Jadi di JNT itu ada yang namanya resi otomatis atau kode booking. Resi otomatis atau kode booking itu merupakan resi yang diberikan oleh marketplace kepada penjual untuk mengirimkan barangnya ya. Sekarang JNT itu yang menggunakan resi otomatis ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Bukalapak. Itu sepengalaman saya ya. Untuk Lazada saya belum tahu apakah JNT sudah masuk ke sana atau belum ya. Jika ada yang tahu silahkan komen di bawah video ini ya. Terus yang kedua yaitu tidak perlu bayar ongkir. Nah, enaknya menggunakan resi otomatis atau kode booking ini, jadi sebagai penjual kita itu tidak perlu memikirkan ongkos kirim. Karena kan ongkos kirim itu ditanggung sama pembeli dan nanti akan langsung dibayarkan oleh pihak marketplace ke kurir tersebut. Jadi tidak ada lagi kata seller menalangi atau menanggung terlebih dahulu ongkir tersebut sehingga mengurangi beban seller. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu JNT itu memiliki banyak drop point ya, terutama di kota saya di kota Bandung itu di kecamatan di tempat saya tinggal itu hampir lebih dari 5 drop point yang ada di kota Bandung ya. Jadi jarak dari tempat tinggal saya ke drop point yang paling terdekat itu sekitar 500 meter lah. 500 meter, jadi sehingga salah satu kelebihan JNT itu banyaknya drop point. Dan untuk menyerahkan paket yang kita packing itu jadi gampang gitu, dekat banget dengan drop point. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu bisa request pick up, dimana kalau kita ada orderan di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak itu ada fitur yang namanya request pick up atau untuk meminta pick up ke kurirnya. Nanti akan ada kurir yang datang untuk mengambil paketan kita. Namun mungkin bagi teman-teman Sobat Apalah yang belum berpengalaman atau masih pemula, ketika request pickup itu akan lama ya datang si kurirnya, bahkan kadang nggak datang.
itu tergantung biasanya langganannya. Kalau udah langganan biasanya cepat, kalau baru-baru itu mungkin karena mencari alamatnya lama atau karena belum terbiasa sehingga sangat lama untuk menggunakan fitur request pickup. Saya juga walaupun sudah lama menggunakan, kadang untuk request pickup itu suka datangnya lama, jadi saya lebih baik untuk ngirim paketnya langsung ke drop point karena jarak dari tempat tinggal saya ke drop point itu tidak terlalu jauh. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu bisa COD. Nah, jadi sobat apalah, jika ada calon pembeli atau calon yang ingin membeli produk sobat apalah menanyakan bisa COD nggak, tinggal menggunakan JNT ya. Namun untuk COD menggunakan JNT itu hanya bisa dilakukan saat ini di Shopee. Jadi untuk bisa si pembeli bayar cash on delivery ke kurir itu hanya bisa ordernya di Shopee. Kalaupun COD yang manual ketika langsung ke pihak drop point-nya itu saat ini baru COD ongkirnya aja. Jadi ketika sobat apalah nih ada returan barang atau ada pembeli yang pengen mengembalikan barang atau meretur barang dan tidak ingin si pembeli yang bayar ongkirnya karena itu mungkin kesalahan dari penjual. Jadi biar penjual saja yang menanggung. Jadi nanti tinggal suruh si pembeli itu untuk mengembalikan barang ke alamat penjual dengan menggunakan kurir JNT COD atau yang ongkos kirimnya dibayar oleh si penerima atau oleh si penjual. Kemudian fitur yang berikutnya atau kelebihan yang berikutnya dari JNT yaitu gratis ongkir di Shopee. Nah, ini yang paling banyak disukai atau digunakan oleh pembeli. Jadi ketika sobat apalah yang membeli produk di toko di Shopee dan mengaktifkan fitur gratis ongkir, maka akan menarik calon pembeli untuk membeli produk tersebut karena gratis ongkir ya. Namun untuk gratis ongkirnya juga ada syarat dan ketentuan. Saat ini untuk gratis ongkir di Shopee itu untuk Pulau Jawa maksimal 20.000, untuk luar Pulau Jawa 40.000, dan itu kurirnya ada macam-macam dan minimal ordernya ada macam-macam, salah satunya menggunakan kurir JNT. Kemudian kelebihan yang ketujuh yaitu retur barangnya cepat. Jadi ketika sobat apalah menjual sebuah produk, kemudian produk tersebut ada masalah, terus kemudian produk tersebut diretur pembelinya karena mungkin ordernya menggunakan COD ya, menggunakan COD di Shopee, kemudian pembelinya menolak karena alasan apapun itu, ketika barang dikembalikan ke penjual itu cepat sekali, jadi nanti barang akan langsung dikembalikan ke drop point-nya. Tapi untuk langsung ke penjualnya itu tergantung langganan kalian bersama kurir JNT tersebut. Oke, itu untuk kelebihan dari kurir JNT. Nah, sekarang bagaimana kekurangannya dari menurut pengalaman saya ya. Nah, ini di sini pengalaman saya menggunakan kurir JNT. Di kekurangannya yang pertama yaitu tidak ada keanggotaan. Jadi di JNT itu tidak ada yang namanya member untuk penjual ya. Ini khusus untuk penjual, itu tidak adanya member. Sedangkan kalau dibandingkan dengan kurir JNE itu punya yang namanya JLC, JNE Loyalty Club ya. Jadi ada keanggotaan kalau di JNE, jadi setiap transaksi menggunakan ID atau nomor JLC tersebut nanti akan mengumpulkan poin ya. Namun untuk di JNT itu tidak ada yang namanya keanggotaan. Jadi secara langsung kayak end user ya, si penjual itu tidak dianggap sebagai anggota tapi hanya sebagai end user saja. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu tidak ada diskon atau jarang ada diskon untuk penjual.
ya. Beda lagi dengan kurir si cepat. Kalau si cepat itu setiap penjual itu ada member dan ada diskonnya. Atau JNE itu kalau berlangganan di agen-agen JNE terdekat itu ada diskonnya. Diskonnya itu tergantung dengan agen-agen masing-masing ya. Tapi kalau di JNT itu tidak ada diskon sama sekali buat penjual ya, tidak ada diskon sekali buat penjual ketika mengirimkan barang. Kekurangan yang ketiga yaitu jam operasional JNT atau drop point-nya itu terbatas. Kalau tidak salah ya, untuk daerah saya itu maksimal jam 6 ya. Kadang jam 5 udah tutup, udah mulai tutup ya. Jadi paling malam pun kalau menemukan itu jam 9 itu hanya drop point tertentu. Jadi untuk jam operasional drop point JNT di kota saya itu terbatas. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu tidak ada resi member. Apa itu resi member? Resi member itu resi yang dimiliki oleh member atau anggota. Ketika ada barang yang dikirim, kita bisa menempelkan resi tersebut. Nah, resi tersebut nanti ketika dikirim ke drop point itu bisa langsung di-scan. Nah, itu resi yang member itu hanya sekarang ini hanya ada di si cepat ya. Jadi si cepat itu menggunakan resi member. Tapi sepertinya semakin kesini si cepat juga banyak menggunakan resi otomatis atau kode booking, sehingga resi member mulai saat ini banyak dikurangi. Kemudian kekurangan yang kelima yaitu hanya kirim barang. Maksudnya hanya kirim barang di sini, jadi jasa yang disediakan oleh JNT itu kebanyakan untuk mengirim barang. Kalau di kurir lain kayak pos kan itu ada menerima pembayaran, seperti di JNE itu ada pembayaran ke Tokopedia bisa menggunakan JNE. Jadi sepertinya nih kalau menurut saya saat ini di JNT itu masih fokusnya ke barang, jadi belum ada metode pembayaran lain gitu, atau belum ada layanan yang lain. Kemudian kekurangan yang keenam yaitu tidak membuka agen. Nah, beda dari kurir-kurir yang lain, untuk JNT itu tidak membuka keagenan. Jadi kalau dibandingkan dengan JNE atau dengan pos, itu mereka membuka keagenan. Jadi siapa saja boleh memiliki gerai atau drop point di beberapa tempat tertentu. Jadi ada keagenannya untuk kurir lain, sedangkan JNT itu saat ini itu fokus ke satu perusahaan, jadi satu tubuh JNT. Jadi semua drop point yang ada bertebaran di sekeliling kita itu pure milik JNT ya. Ya, itu sepengetahuan saya bahwa JNT itu saat ini sepertinya belum memiliki atau tidak ada yang namanya membuka agen. Jadi itu pure langsung terintegrasi oleh perusahaan JNT-nya langsung. Dan yang kekurangan yang ketujuh yaitu hanya ada paket reguler ya. Jadi kalau di kurir lain itu ada yang JNE Yes atau si cepat base atau Tiki One Night Service gitu. Kalau di pos ada paket kilat khusus. Nah, khusus untuk JNT, jadi saat ini paketnya baru atau mungkin hanya ada paket reguler saja. Jadi untuk kecepatannya ya antara tengah-tengah Yes sama reguler ya, kalau dibandingkan dengan JNE ya. Nah, mungkin itu kelebihan atau kekurangan yang bisa saya bagikan, yang sepengalaman saya selama 5 tahun
berkecimpung di dunia jualan online. Nah, bagi sobat apalah yang punya pengalaman dengan JNT atau dengan kurir lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Menurut kalian, kelebihan atau kekurangan apa lagi selain ke-7 atau ke-14 poin yang tadi yang sudah saya sebut. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Ambil semua sifat positifnya dan buang semua sifat atau kata-kata negatif yang tidak sengaja saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun. Ida siapa? Ida apa?